kita sudah menghakimi pola makan orang lain, itu seperti menghakimi agama orang lain. Dan itu tidak perlu gitu loh. Kacangnya semua masuk. Kalau Mbak Rika lihat sekarang ini tren masyarakat dalam konsumsi pangan itu seperti apa? Masyarakat Indonesia itu sekarang banyak sekali yang konsumtif, sangat konsumtif. Jadi dikit-dikit makan keluar, dikit-dikit nanti belanja di mana supermarket atau bazar kalau sekarang kan. Jadi dikit-dikit oh lihat lapar mata beli, lapar mata beli. Nah sekarang polanya jadi terbiasa bahwa oh pengen apa beli, pengen apa beli. Otomatis mereka sudah nggak lagi melihat apa yang saya butuhkan versus apa yang saya mau. Kalau dulu kan orang makan butuh makan karena lapar kan, paling satu hari 3 kali makan. Cuma kan masih sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu kan orang bilang ini ya rumah yang penting dapurnya ngepul. Nah kalau sekarang nggak ada tuh, siapa yang dapurnya ngepul, nggak ada. Tapi kalau sekarang kan makan keluar murah. Dengan satu orang paling 20.000. Ya udah daripada ribet cuci piring, nyiapin makan kan. Setiap orang kan beda-beda, beda suku, beda selera, beda kebiasaan meramu makannya seperti apa gitu. Tapi pasti nih saya meyakini ada satu garis besar kalau makanan yang baik itu seperti apa mereka. Kalau secara garis besar saya meyakini pola makan yang sustainable, yang berkelanjutan, yang bermanfaat untuk kita adalah yang plant based. Jadi berdasarkan dari tanaman. Kalau vegetarian kita masih ada telur, kita masih ada susu, kita masih bisa dapat dari yang plant based, vitamin B12. Jadi lebih bisa lah, bisa dapat. Jadi itu lebih sustainable dan lebih bermanfaat untuk kitanya sendiri, dan juga untuk lingkungan. Tapi kalau ditanya formulanya, misalnya nih berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak atau apa aja, sebenarnya nggak ada rumus khusus. Setiap orang berbeda, aktivitas orang berbeda, otomatis kebutuhan dia akan makanan juga akan berbeda. Kebutuhan kita sendiri misalnya, hari ini saya nggak ngapa-ngapain, jadi saya makan segini cukup. Tapi besok saya mau maraton, orang yang sama nih, jadi dia akan kebutuhan makannya pun berbeda. Kalau diet sendiri, sebenarnya by definition, secara arti kalau kita lihat di kamus, itu hanya kebiasaan pola makan seseorang.
dalam tren makan ini tuh ada satu kata yang populer banget, diet. Mbak Rika jelasin seperti apa? Kalau diet sendiri sebenarnya by definition secara arti kalau kita lihat di kamus itu hanya kebiasaan pola makan seseorang. Jadi kalau misalnya orang memiliki tekanan darah tinggi, otomatis dokter akan memberikan dia pola makan yang sesuai untuk orang darah tinggi. Otomatis orang ini memiliki diet untuk hipertensi, diet hipertensi. Nah, sekarang masyarakat kita kenalnya slimming. Iya, betul. Makna diet itu sebenarnya perlu direvisi ulang. Jadi diet itu sebenarnya hanya pola makan, kebiasaan makan, bukan program penurunan berat badan. Itu hanya salah satu. Jadi diet penurunan berat badan, diet peningkatan berat badan, diet rendah garam, diet rendah gula, kayak gitu. Terus berarti sebenarnya ada kaitannya antara makanan dengan psikologis dan pikiran kita seperti itu. Bisa jelaskan Mbak Rika? Jadi makanan memang sangat berhubungan erat dengan psikologi kita, dengan mental kita, dengan mood kita, emosi kita, itu sangat berhubungan erat. Kemudian ada juga yang ilmu lain bahwa ditemukan bahwa rasa-rasa makanan itu ada hubungannya dengan kondisi mental kita. Misalnya orang yang suka craving makanan manis, pernah nggak sih kalau kita kecil jatuh misalnya, nangis kan, sama mama dikasih apa? Cup, kasih permen, kasih coklat, kasih es krim, ya kan? Terus kalau misalnya kita nggak mau makan sayur ya, nanti setelah makan sayur boleh makan dessert, boleh makan es krim gitu kan? Otomatis kita mengkaitkan manis dengan nyaman. Nah, ketika kita craving manis, coba cek di pikiran kita, di emosi kita, apakah kita sedang merindukan rasa nyaman itu? Biasanya iya. Terus misalnya asin. Sebenarnya kalau asin itu berkaitan dengan orang yang cemas, kecemasannya tinggi, orangnya stres. Yang mereka cari adalah crunchy-nya. Jadi rasa renyahnya itu. Jadi dengan makan-makan yang crunchy, dia akan melemaskan otot-otot. Otomatis badan kita akan cravingnya yang crunchy. Kalau kita lagi stres, lagi marah misalnya, lagi cemas. Kemudian misalnya lagi lemak yang creamy, yang berlemak kayak misalnya es krim atau butter. Biasanya kan pengennya yang pokoknya bermentega banyak gitu deh. Nah, itu berhubungan erat dengan rasa aman. Biasanya orang-orang, kalau kita tahu lemak itu kan tugasnya melindungi tubuh, menghangatkan, terus jadi bantalan tubuh, ya kan, melindungi tubuh gitu toh. Itu hubungannya dengan mental kita apa? Kita juga ingin merasa seperti itu, dilindungi. Sebenarnya kalau kita punya alternatif di Indonesia, untuk apa kita impor? Ketika kita sudah menghakimi pola makan orang lain, itu seperti menghakimi agama orang lain. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Tadi kita udah masukin ke sini minyaknya, kemudian kita masukkan perasan jeruk nipis tadi, kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh, terserah selera saja. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Siap digunakan. Seperti huruf C. Otomatis nanti tinggal
Saat ini kan juga banyak banget versi-versi makan yang baik menurut aku sih, versi-versi makan yang baik. Jadi orang ini kayak misalnya golongan darah, diet golongan darah kan orang golongan darah A makanannya ini, golongan darah B makannya ini, gitu kan? Khusus. Sebenarnya itu berlaku untuk orang-orang yang sesuai dengan itu, sesuai dengan makanannya itu. Kalau saya berada di menggunakan pola makan paleo misalnya, kalau saya lagi makan paleo terus kok kayaknya kurang ya, rasanya kurang puas, maksudnya kayak kita kan terbiasa makan nasi, paleo nggak makan nasi, kita kayak ada yang hilang, ya sudah, berarti itu kurang cocok untuk kita. Tapi ada orang yang nggak apa-apa nggak makan nasi, jalan aja, ya udah silahkan coba aja. Buat saya, buat Numi juga, di Numi adalah lebih ke holistic approach. Kalau bisa melakukan diet ini sampai seumur hidup, silahkan lakukan. Kalau tidak, berpikir lagi, untuk apa? Tujuannya kita mengadopsi diet ini untuk apa? Kalau memang untuk sehat, apakah sehatnya cuma sampai batas waktu yang ditentukan? Atau seumur hidup? Kalau seumur hidup, otomatis kita harus bisa melakukan diet ini seumur hidup. Mungkin waktu masih kecil kita masih memakan segala, tapi begitu kita sudah mulai remaja, sudah mengerti, oh dunia itu ternyata nggak cuma saya dan makanan gitu kan, ada yang lain gitu kan, baru mulai sadar, oh oke, apa coba deh vegetarian, coba vegetarian, ternyata ini bisa dilakukan seumur hidup, ya sudah jalan vegetarian. Tapi ketika nanti di tengah jalan terus vegan aja, ya udah silahkan kalau memang bisa. Jadi yang penting kita punya pemikiran untuk menjalankan diet ini untuk seumur hidup gitu loh. Karena kita goalnya adalah kesehatan. Kalau kesehatan, saya yakin orang nggak ada yang mau sehatnya cuma pakai jangka waktu. Pasti maunya sepanjang mungkin gitu kan, seumur hidup. Aku juga pernah dengar kalau kita tuh nggak boleh jadi terlalu fanatik sama sesuatu hal. Betul. Itu sebenarnya efek psikologisnya, terus kenapa nggak bagusnya tuh kalau di makanan tuh seperti apa? Jadi kalau misalnya kita fanatik terhadap satu produk misalnya atau jenis makanan tertentu, kita maunya makanan organik semua. Kalau nggak organik mendingan nggak usah makan deh gitu. Itu sudah termasuk kelainan. Kalau di psikologi disebutnya ortoreksia. Sudah merupakan gangguan juga secara psikologi. Namanya ortoreksia. Dan itu sudah mulai banyak terdengar. Jadi udah karena tren makanan sehat, organik itu kan sudah mulai mendunia. Sudah mulai banyak orang-orang yang sadar kesehatan, mereka maunya organik, tapi kalau nggak ada organik mereka nggak mau makan. Nah, kalau sudah mencapai ke kondisi seperti ini, itu tentu butuh bantuan. Entah dari psikolog, psikiater, hipnoterapi, itu pun bisa. Kita cari tahu sebenarnya sumber dia sangat fanatik itu apa, itu pasti ada. Entah ketakutan, entah apalah itu pasti ada. Kalau fanatik terhadap satu makanan tertentu atau pola makan tertentu, kemudian dia akan menghakimi orang lain. Oh makanannya beda, oh makanannya tidak menyelamatkan lingkungan misalnya. Itu sudah merupakan ego trap. Jadi orang ini tujuannya untuk mencapai kesehatan, mungkin secara jasmani, tetapi secara rohani dia baru saja membuktikan bahwa secara rohani, secara mental dia tidak sehat. Kenapa? Sudah negatif thinking kan? Sudah berprasangka buruk, sudah melabel orang dengan tidak sesuai kenyataan. Padahal setiap orang kan berbeda. Ada orang yang komitmennya kuat, ada orang yang kebutuhannya nggak ke sana, kebutuhannya beda-beda, aktivitasnya beda-beda, pengetahuannya pun beda. Jadi ketika orang fanatik kemudian menghakimi orang, nah itulah permasalahannya muncul. Jadi tiap orang punya kebutuhan beda-beda, otomatis dia akan makan sesuai dengan sinyal yang tubuhnya berikan gitu. Jadi kalau orang sudah terbiasa mendengarkan sinyal, ya sudah jalankan aja. Itu sudah makan dengan berkesadaran. Dia sudah tahu sinyal penuh, ya sudah berhenti, gitu kan? Jadi yang penting kembali lagi ke makan berkesadaran. Semuanya masuk ke sini, masuk kelapa.
Sebenarnya pedoman makan, yang penting kita makan berkesadaran. Makan berkesadaran itu adalah bagaimana cara kita makan. Kita makan dengan penuh syukur, Hadir penuh di momen itu. Jadi ketika kita makan, itu kita makannya bener-bener makan. Apalagi kalau kita makan keluarga gitu satu meja, ada di situ. Jadi gadget itu udah nggak ada, disimpan semua. Jadi itu sudah merupakan salah satu cara untuk makan secara berkesadaran. Setelah itu, yaitu interaksi dengan orang lain. Itu juga salah satu dari poin dari makan berkesadaran. Selain dari makanannya tahu dari mana, proses pembuatannya segala macam, termasuk dengan interaksi ketika kita makan. Itu how we eat. Nah, what we eat-nya itu terbagi menjadi 3+1. 3 ini dari jadwal, jenis, jumlah. Sama yang satu lagi cara memasak. Nah, kalau jadwal, sebaiknya itu kita makan sebelum lapar, tapi berhenti sebelum kenyang. Nah, tapi kalau orang lagi stres, misalnya lagi sibuk kerja, mereka nggak tahu tuh kenyang lapar udah nggak denger, sinyalnya udah nggak nyala. Otomatis lebih baik kita buat jadwal. Pengosongan lambung kita adalah sekitar 3 jam. Otomatis sebisa mungkin setiap 3 jam kita ada something, ada makanan yang kita makan. Jadi kalau kita kan terbiasa di Indonesia 3 makan besar, makan pagi, siang, malam. Silakan, jadi makan pagi, siang, malam. Sebenarnya bukan besar sih, porsi agak besar, tapi bukan makan besar. Kenapa? Karena harusnya masih ada snack lagi di antara itu. Makan pagi, snack, makan siang, snack, makan malam. Sebelum tidur misalnya, kan malam tuh makan sekitar jam 6, jam 7. Misalnya kita tidur jam 10 ya oke dong. Tapi kalau kita tidurnya yang jam 11, jam 12, tentu lapar, jadi ada snack, masih nggak apa-apa. Kemudian dari jenis makanan apa yang kita makan, lebih banyak, lebih baik itu makannya plant based, jadi banyak sayur dan buah-buahan. Saya bilang sayur dan buah-buahan, jadi lebih banyaknya memang di sayur. Kalau buah-buahan, kebanyakan orang akhirnya makan buah aja, karena buah lebih enak daripada sayur. Jadi makannya sayur dan buah-buahan. Kemudian juga perlu diingat nanti porsinya seberapa banyak di jumlah. Porsinya seberapa banyak. Kalau saya gampang, saya punya patokan